maka eritropoietin ini tidak dapat diproduksi dengan baik. Eritropoietin tidak dapat diproduksi dengan baik berarti sintesis sel darah merah juga tidak maksimal. Itulah kenapa kalau orang dengan gangguan ginjal itu beresiko untuk mengalami, ada yang tahu? Mengalami apa? Kalau sel darah merah kurang? Anemia ya. Nah gitu. Oke, sampai nomor 8 ya tadi ya. Nah, kemudian itu udah sampai jadi satu sel darah merah baru ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi nih dari sebagian dari heme ya. Ini kan heme tadi kita bahas ke Fe-nya kemudian sampai nanti digunakan untuk sel darah merah baru. Ini apa nih biliverdin ya? Jadi ada bagian non-iron ya yang bukan dari Fe gitu ya. Itu akan dikonversikan menjadi biliverdin ya, berbentuk berwarna hijau ya, green pigment. Kemudian akan berubah menjadi bilirubin, a yellow orange pigment, kuning orange gitu ya. Nah, bilirubin ini yang nanti akan melalui sirkulasi juga ditransportasikan ke dalam hati ya, untuk nanti dipakai membuat, ada yang tahu nggak? Namanya kandungan empedu ya. Jadi kandungan empedu, cairan empedu yang nanti disimpan di dalam kandung empedu gitu ya. Jadi hati menggunakan bilirubin dari hasil destruksi sel darah merah tadi, yang ada hemnya, Fe-nya pergi ke sini, kemudian yang non Fe-nya akan dikonversikan menjadi bilirubin, lalu dibawa ke hati, hati akan memanfaatkan bilirubin ini untuk membuat ini ya, cairan empedu dan disimpan di dalam kandungan empedu. Selain itu, nih, ini ya, akan turun ke dalam usus halus gitu ya. Jadi bilirubin tersebut juga turun ke dalam usus halus, membantu emulsifikasi lemak, dan juga dia akan berkontribusi terhadap warna dari feses kita ya. Bilirubin kemudian bersama dengan proses dari bakteri akan berubah menjadi urobilinogen, kemudian menjadi stercobilin, lalu keluar dalam bentuk feses. Itulah kenapa feses kita warnanya cenderung agak ke kuning gitu ya, karena kandungan bilirubin tadi. Sebagian urobilinogen itu diserap ulang ya ke dalam aliran darah gitu ya. Jadi itulah kenapa kalau kalian sudah sampai belajar ke nanti ya kayaknya di sistem pencernaan, di bagian usus besar itu masih terjadi proses penyerapan ulang cairan-cairan. Nah, ketika penyerapan ulang cairan-cairan itu, sebagian urobilinogen ini juga ikut terserap gitu ya, yang nanti akan tersaring di dalam kidney ya, sehingga membuat warna dari urin juga jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita konsumsi cairannya kurang, warnanya kan jadi lebih pekat ya. Nah, salah satu yang berkontribusi itu ya urobilin itu ya. Selain kalau misalnya kita konsumsi vitamin atau obat, itu juga bisa berpengaruh. Ini dijelaskan. Sebagian besar dari urobilinogen akan dikeluarkan melalui feses ini ya, tetapi ada yang ditarik ulang ke dalam pembuluh darah untuk nanti dikeluarkan melalui urin. Ini yang saya jelaskan di awal tadi ya, bagaimana proses kontrol produksi sel darah merah. Jadi ada namanya negative feedback regulation. Ketika mana ya yang harus kalian lihat ini. Stimulus utamanya adalah hipoksia. Jadi stimulus utama proses produksi sel darah merah ya, eritropoiesis, itu adalah hipoksia. Hypo artinya rendah ya. Hipoksia artinya kadar oksigen
rendah. Oxygen deficiency, kekurangan oksigen di jaringan, gitu ya. Nah, ketika kekurangan oksigen itu kan tadi oksigen itu kan disirkulasikan gitu ya. Jadi ketika kurang maka mulai dideteksi nih terjadi si ginjal tuh baca gitu ya. Oh, ini kenapa nih kok oksigen kurang ya? Kalau kalian masih ingat tadi ada namanya erythropoietin, itu ginjal yang mengeluarkan gitu ya. Nah, jadi ketika ginjal menerima kondisi tersebut, jadi kan ginjal itu kan selalu menyaring sirkulasi darah yang lewat gitu ya. Ketika dia membaca terjadi hipoksia atau keadaan oksigennya rendah, maka dia akan bereaksi untuk meningkatkan erythropoietin tadi ya. Erythropoietin tadi ini ditingkatkan ya, increasing erythropoietin, kemudian akan menginduksi pro-erythroblast untuk memproduksi sel darah merah baru ya. Gambarnya ada di sini ya, sebentar. Saya tunjukkan, nah ini ya. Pro-erythroblast untuk menciptakan sel darah merah baru. Jadi, kalau kalian masih ingat tadi saya sebutkan, si sel darah merah ini dia tidak mempunyai inti ya, tidak ada nukleus. Tapi ketika dia masih dalam usia muda ya, namanya reticulocyte, itu dia masih punya nukleus, tapi udah kecil. Jadi kalau misalnya bisa digambar gitu ya, awalnya dia sel darah merah ini besar, kemudian dia harus mengecil, kemudian semakin mengecil nanti si nukleusnya ini akan keluar gitu. Proses dari sel darah merah itu besar, harus mengecil, ini harus keluar, itu memerlukan tadi ya vitamin B12 tadi. Jadi kenapa kalau misalnya kita kurang vitamin B12, itu sel darah merahnya itu ukurannya besar-besar. Atau disebutkan anemia megaloblastik. Ya, jadi ketika balik lagi sini ya, untuk memproduksi sel darah merah baru ya, ketika sel darah merah baru sudah diproduksi, sudah banyak gitu ya, lalu kadar oksigen di dalam darah itu mulai naik. Nah, ketika kadar oksigen dalam darah naik, maka akan memberikan umpan negatif ke ginjal untuk stop atau berhenti memproduksi erythropoietin ya. Karena kalau ginjal terus-terusan merilis erythropoietin, nanti kebanyakan lagi ininya produksi sel darah merah. Jadi itu untuk sel darah merah tadi ya, fungsi utamanya utama banget oksigen tadi ya. Jadi sampai ke regulasi pengaturan proses produksinya pun berkaitan dengan level oksigen di dalam tubuh kita. Ini kan cukup ini ya, terkenal kemarin waktu pandemi lagi tinggi-tingginya, mengukur saturasi oksigen di dalam darah gitu ya, pakai oximeter. Ada yang ingat atau tahu berapa standarnya? Harus berapa gitu? Berapa persen? Izin menjawab, Pak, 90%. Ya, 90 udah terlalu rendah ya, kayaknya 95 deh kalau nggak salah. 95 sampai 100. Makanya normalnya sih biasa 98 ya. Karena jadi kalau udah di bawah 95 itu udah jadi warning gitu. Nah, sebenarnya ketika udah rendah itu, tubuh kita tuh udah berusaha untuk kompensasi gitu ya, untuk mengantisipasi dengan tadi ya, umpan negatif tadi. Jadi dia akan berusaha untuk produksi sel darah merah lebih banyak lagi. Jadi kalau dilihat, tidak mustahil kalau nanti hematokritnya jadi tinggi gitu. Oke, sekarang kita masuk pada sel darah putih. White blood cells, atau istilah lainnya itu leukocytes ya. Leuko berarti putih ya, white, cyte berarti sel. Nah, jadi kalau leukosit dia ada nukleusnya, tapi dia tidak ada Hb di dalamnya gitu ya. Karena fungsi utamanya memang bukan untuk transport oksigen.
ada dua bagian utama. Yang satu itu granular, yang satu agranular. Aglanural. Oke, ini kayaknya salah ketiknya. Ini yang granular. Oke, benar berarti. Nah, jadi yang membedakan itu kalau granular itu ada dots-dotsnya yang kelihatan ya. Kalau misalnya mau dilihat yang granular itu ini ya, ada titik-titiknya. Kalau yang agranular itu tidak ada titik-titiknya ya. Itu aja sih. Padahal sebenarnya kalau dilihat secara lebih dekat lagi itu ada sebenarnya. Cuman proses penamaan ini ketika ditemukan dia masa lalu ya, yang baru hanya bisa melihat tidak sedekat sekarang, makanya tidak terdeteksi. Jadi mereka mengelompokkan menjadi granular dan agranular. Di kelompok granular sendiri ada neutrophils. Neutrophils ini dia responnya cepat ya. Jadi ketika ada infeksi, dan khususnya bakteri ya, ketika ada infeksi bakteri, neutrophils langsung hadir gitu, cepat tanggap. Kemudian yang berikut eosinophils. Kalau eosinophils dia spesifiknya itu untuk melawan infeksi parasit ya, misalnya cacing. Kemudian ada basofil. Kalau basofil ini untuk produksi histamin. Jadi ketika kita alergi, itu akibat dari produksi histamin dari basofil itu ya. Kemudian agranular itu ada dua, limfosit dan monosit. Nah, limfosit ini dia merupakan istilahnya pasukan utama gitu ya dalam lymphatic system. Ini akan kita bahas di pertemuan berikut kalau nggak salah. Yang terdiri dari beta cells, T cells, dan natural killers, NK. Kalau monosit ini dia mirip ya dengan neutrophil, tapi dia kayak lebih lambat gitu tiba. Jadi ketika ada serangan infeksi, itu si neutrophil dulu yang datang, menyerang gitu ya, berusaha memfagositosis. Si monosit ini karena dia harus berkembang dulu ya, jadi lebih besar. Ketika dia tiba, jadi dia ukurannya besar, dia bisa melahap semuanya gitu ya. Jadi mirip, tapi monosit itu lebih lama dan namun lebih besar gitu ya. Nah ini, dia harus menjadi makrofag dulu. Jadi dari katanya udah bisa tahu gitu ya, makro berarti besar, jadi memfagositosis komponen bakteri yang lebih besar gitu. Oke. Terus sebentar. Iya. Jadi kalau misalnya di sel darah merah tadi itu kan ini ya, dia selalu ada mengalir di pembuluh darah gitu ya, sambil membawa oksigen. Nah, kalau white blood cell itu dia nggak terus-terusan bersirkulasi kayak gitu ya. Dia pasti nanti akan pergi ke area yang terjadi inflasi itu. Terjadi infeksi gitu ya. Jadi akan menempel ini contoh dari neutrophil ya tadi ya, yang aksinya cepat gitu. Ketika terjadi infeksi, maka dia akan langsung ditangkap gitu ya di dalam dinding endothelial cell di pembuluh darah bagian dalamnya ini ya. Lalu dia akan kayak squeeze gitu ya, keluar untuk berada di jaringan terjadinya infeksi itu, untuk melakukan serangan terhadap invasi tersebut yang muncul. Yang perlu diperhatikan lagi tadi ya, selain neutrofil juga ada makrofag ya, makrofag dari monosit tadi yang akan memakan. Jadi selain bakteri juga dead matter termasuk sel darah merah yang udah uzur tadi juga ya, juga akan difagosit oleh mereka ini. Beberapa sel darah putih itu bisa hidup hingga bertahun-tahun. Namun jika terjadinya infeksi, sel darah putih yang fagositik ya, yang fagositik ini berarti dua tadi ya, si neutrofil dan makrofag dari monosit. Mereka itu hanya ada sekitar beberapa jam gitu ya, melaksanakan tugasnya aja untuk membasmi, memakan ancaman yang ada.
kalau misalnya mau dilihat secara spesifik sih, jadi ketika dia makan nanti dia juga akan mengeluarkan substance yang jadi dia udah kurung gitu ya, lalu dia bunuh di dalam gitu, dengan mengeluarkan substance di dalam dia sendiri gitu. Ini ada contoh kalau misalnya jenis white blood cell yang tinggi itu apa, kemudian indikasinya apa gitu ya. Tadi kalau neutrofil berarti infeksi bakteri, kemudian luka bakar gitu ya, atau benturan. Itu akan membuat neutrofil cepat ini ya ada dan membuat kandungannya menjadi tinggi di dalam sirkulasi pembuluh darah. Kemudian kalau limfosit ini ya viral infections, jadi infeksi virus itu limfosit yang hadir gitu. Dia bisa padahal kan tugasnya dia ikut infeksi virus ya, cuman ada kondisi tertentu, misalnya pada HIV itu dia HIV ini menyerang ini ya si limfosit ini, makanya si limfosit itu menjadi rendah. Jadi karena limfositnya rendah, kita jadi mudah terkena penyakit ya akibat infeksi dari virus HIV tadi. Kalau monocyte, nah selain virus juga ada jamur gitu ya. Misalnya contohnya kalau tuberkulosis ini bakteri ya, misalnya contohnya bakteri tuberkulosis, nah itu juga membuat si monosit ini yang hadir. Monosit ini kan nanti yang akan menjadi makrofag dulu kan tadi. Dia jadi makrofag dulu baru bisa berfungsi untuk fagositosis. Lalu eosinofil. Sama ya sebenarnya eosinofil dan basofil untuk alergi, tapi kalau eosinofil pemicunya adalah parasit ya. Bisa terjadi pada penyakit autoimun juga. Kalau basofil ini reaksi alergi yang bisa karena yang lain ya, misalnya kayak kita alergi terhadap substance tertentu atau kondisi temperatur mungkin bisa juga. Kemudian ketika adanya kanker juga basofil jadi lebih banyak. Gitu ya. Sekarang kita masuk pada keping darah. Sebelum lanjut, apakah ada yang mau bertanya? Kalian bisa mengikuti kan ya dari tadi ya? Oh, ini udah ada raise hand ya, ada 3 orang ya. Oke, saya jawab dulu ya berarti pertanyaannya. Bintang dulu, Bintang. Panggilannya siapa? Bintang Syafah atau gimana? Bintang? Halo? Nggak ada suaranya ya? Orangnya mana nih? Oh, ini ada nih. Gimana Bintang? Nggak ada suara ya? Nggak ada suara Bintang, nggak ada suara. Yang lain dengar nggak suaranya Bintang? Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya. Nggak ada ya? Oke, sambil menunggu Bintang, kita pindah dulu. Coba Nisrina. Dicoba terus ya Bintang, siapa tahu. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya Nisrina dari kelas B, izin bertanya mengenai komposisi darah di tubuh Pak. Apabila seseorang yang anemia itu kan berarti kekurangan sel darah merah, itu berarti sel darah putihnya berlebih atau tidak ya Pak? Atau misalkan yang kelebihan sel darah putih, kekurangan sel darah putih, apakah berarti kelebihan sel darah merah atau tidak ada hubungannya Pak tentang keduanya? Terima kasih, Pak. Oke, saya langsung jawab aja ya, biar nggak lupa itu. Jadi, dia itu tidak otomatis kayak gitu ya. Kayak misalnya, kalau kelebihan sel darah putih, berarti dia kekurangan sel darah merah. Itu juga sebaliknya. Kalau kelebihan sel darah merah, kekurangan sel darah putih. Enggak juga ya. Jadi kalau orang anemia, bukan berarti dia sel darah putihnya lebih, tapi sel darah merahnya yang kurang gitu ya. Nah, sel darah putih itu dia bisa tinggi kalau adanya inflamasi gitu ya. Jadi ketika tubuh kita ada inflamasi, maka responnya itu
memproduksi sel darah putih untuk lebih banyak gitu ya, supaya bisa menghadang ya, bisa membasmi proses inflamasi yang terjadi di dalam tubuh gitu. Contoh yang biasa banget yang duluan ini tuh ya neutrofil tadi ya, ketika terjadi infeksi neutrofil dibanyakin dulu karena dia responnya paling cepat gitu kalau inflamasi. Tapi kalau orang anemia ya sel darah merahnya, kecuali kalau dia anemia kemudian dia juga ada infeksi, nah itu boleh berarti sel darah merahnya rendah, sel darah putihnya tinggi juga. Tapi kalau misalnya cuma sel darah merahnya aja rendah, berarti dia anemia tapi tidak ada inflamasi gitu ya. Intinya interpretasinya kalau misalnya sel darah putih tinggi berarti ada inflamasi gitu. Baik, Gitu Pak. ya. Terima kasih. Ya, Ya, Pak. terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, ini urutannya gimana? Ini berdasarkan yang angkat tangan tadi nggak sih? Kalau saya baca. Eka. Eka gimana Eka? Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Karama Fitri dari kelas 1A. Jadi kan, seperti yang kita tahu, tekanan udara di pegunungan itu kan tinggi. Pasti dalam kondisi itu kan kandungan oksigennya rendah. Dan pasti memberi sinyal ke tubuh untuk meningkatkan produksi eritrosit guna menjaga kestabilan oksigen. Nah, tetapi seperti yang banyak di berita gitu Pak, saya melihat bahwa banyak juga, nggak sedikit, para pendaki gunung itu yang meninggal karena kekurangan atau kehabisan oksigen, Pak. Nah, pertanyaannya, berapa lama waktu atau kapasitas maksimum darah itu dapat memproduksi atau meningkatkan kinerjanya guna menjaga kestabilan oksigen di kasus yang seperti ini gitu, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Eka. Nah, jadi gini ya. Kalian kalau perhatikan gitu ya, pelari maraton itu sebagian besar dikuasai oleh orang dari Kenya ya. Dan ternyata mereka itu tinggalnya di dataran tinggi. Jadi kayak tubuh mereka tuh udah terbiasa untuk tinggal di dataran tinggi dengan mekanisme yang udah Eka ceritain tadi. Karena oksigennya kurang, jadi mekanisme kompensasinya itu dengan produksi sel darah merahnya gitu ya. Intinya tuh tangkapan oksigennya tuh lebih baik gitu dibanding dengan orang yang tinggal di dataran rendah. Jadi ketika mereka berkompetisi di dataran rendah, mereka bisa dengan mudah gitu, nggak mudah lelah karena pasokan oksigennya tetap banyak gitu. Nah itu mereka yang udah terbiasa gitu ya. Jadi ketika dunia tahu, akhirnya orang-orang pun bahkan bikin camp-camp pusat pelatihan di Kenya untuk membiasakan orang-orang supaya bisa beradaptasi ya. Karena tubuh kita kan beradaptasi gitu ya dengan kondisi kalau kita latihan tinggal di sana ya seperti itu. Untuk kasusnya pendaki gunung, ya mereka kan nggak terbiasa ya, cuman pas mendaki aja gitu. Jadi tubuhnya nggak bisa mengkompensasi dengan baik gitu karena tidak terbiasa. Akhirnya terjadilah hipoksia gitu ya karena tubuhnya tidak mengkompensasi karena belum terbiasa tadi. Kalau misalnya mereka orangnya mau udah tinggal di dataran tinggi ya berarti resikonya lebih sedikit gitu dibanding dengan orang yang udah terbiasa. Lagian kalau misalnya orang mendaki itu kan pasti lebih tinggi ya. Maksudnya ketinggiannya itu bahkan melebihi tinggi yang tadi ya masyarakat di Kenya yang saya ceritain gitu. Jadi memang pasokan oksigen pun jadi lebih sedikit gitu. Nah, mungkin lebih ke kebiasaannya sih. Kalau pendaki kan karena tidak terbiasa, makanya bisa terjadi situasi seperti itu. Bagaimana Eka? Apakah bisa menjawab? Oh, berarti nggak ada kayak batas kapasitas maksimumnya gitu ya Pak, waktunya berapa lama gitu tubuh dapat mempertahankan dirinya gitu. Nah, kalau batas maksimumnya, saya juga belum tahu ya. Mungkin ada ya, tapi sejauh yang saya pahami gitu ya, sepertinya belum ada gitu. Beda lagi ya kalau kayak kita membahas tentang kapasitas maksimum paru VO2 max, itu beda lagi dengan kapasitas dalam. Ini kan kita sedang berbicara bagaimana untuk memproduksi sel darah merah tadi ya, yang 2 juta per detik itu. Nah, apakah kita dapat punya apa toleransi tertentu itu yang saya tidak tahu ya. Mungkin tiap orang bisa berbeda-beda gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama.
Rifani. Baik. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rifani Fauzia dari kelas 1B. Izin bertanya Pak, kan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang fungsi dari darah. Nah, salah satu fungsinya itu yaitu pembekuan darah atau mencegah pendarahan. Nah, pertanyaannya, mengapa pada saat darah diambil, pada saat donor darah, itu darahnya tidak mengalami pembekuan? Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Rifani. Nah, logikanya menarik ya, kayak kenapa kita waktu donor darah tidak terjadi pembekuan ya? Ya gini, waktu kita donor darah kan disambungin ya ke dalam pembuluh darah kita gitu. Jadi proses flow-nya itu bisa ada terus dan nggak terbuka. Aduh, kalau kita ketemu langsung bisa saya tunjukkan. Jadi misalnya ketika ini pointer saya kelihatan kan ya? Kelihatan ya pointernya. Nah, jadi kalau kita luka gitu kan, tertusuk atau tersayat itu kan langsung terbuka gitu ya. Ya udah jadi bisa aja gitu dia langsung nutup gitu ya. Tapi kalau donor darah kan tertusuk terus tinggal diam di situ kan. Jadi dia nggak bisa nutup gitu. Makanya nggak bisa berhenti. Jadi bukan darahnya yang berhenti mengalir ya, tapi emang ditutup gitu. Bisa dipahami nggak siapa Rifani ya? Jadi karena masih ada selangnya ya, masih ada jarumnya yang menetap di situ, makanya tidak bisa ditutup lukanya. Tapi ketika udah dicabut, lama-kelamaan kan tertutup gitu. Kalau misalnya kita nggak punya platelets atau keping darah tadi, ketika dicabut, ngalir aja terus tuh nanti, nggak tertutup. Gitu, Rifani. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Dua lagi ya. Yang lain tuh, ini masih banyak banget ya. Nanti kalau ada waktu ya kita bahas lagi. Justisia. Terima kasih Pak, saya Justisya dari kelas 1A izin bertanya. Kan tadi itu umur hidup sel darah merah itu 120 hari. Setidaknya dalam normal itu 22 juta. Nah yang saya ingin ketahui apakah 120 hari ini dalam 2 juta itu diproduksi dan dihancurkan, apa ada waktu tertentu untuk 2 juta ini dalam 120 hari Pak? Oke. Nah, saya juga dulu waktu pertama belajar tuh saya pikir gitu ya. Apakah ada saat-saat kayak misalnya kita tidur terus dihancurin gitu ya. Aduh, selainnya udah jauh. Kalau ingat tadi ya, itu kan 2 jutanya itu per detik gitu ya. Jadi ya makanya saya bilang ketika kalian sedang mendengarkan saya berbicara pun masih terjadi proses penghancuran dan proses produksi sel darah merah. Jadi dia sama ya. Sekitar 2 juta yang dihancurin, 2 juta juga yang diproduksi baru gitu ya. Seperti itu. Jadi masih terus berjalan ya, beberapa detik yang lalu berarti udah sekian juta. Amazing banget gak sih, kayak beberapa detik yang lalu udah sekian juta yang diproduksi dan sekian juta juga yang di recycle gitu ya, yang dipakai sebagian untuk dijadikan cairan empedu, lalu dipakai untuk bikin sel darah merah baru gitu ya. Kalau kita belajar kan kayak lama banget ya prosesnya, tapi itu terjadinya within a minute, within a second, dalam hitungan detik gitu. Gitu ya, Justisia ya. Jadi terjadi kapan aja. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terakhir, Cindy Rosa ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Saya Cindy Rosa dari kelas 1B. Saya izin bertanya. Tadi Pak, untuk yang monocyte itu kan dia bisa berfungsi itu kalau dia sudah berubah menjadi macrophage. Nah, ya itu ada hal nggak sih Pak yang membuat si monocyte itu mungkin tidak akan berubah menjadi macrophage? Kalau itu terjadi itu kenapa ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Nah, jadi makrofag ini kan dia harus istilahnya matang dulu gitu ya. Matang dulu, si monocyte bisa matang dulu untuk menjadi makrofag agar dapat berfungsi dalam fagositosisnya gitu. Kalau ditanya, kira-kira ada kondisi yang dapat membuat dia tidak menjadi makrofag ya? Harusnya ada ya, cuman saya pun belum lihat detail sampai situ. Tapi kalau misalnya kita mau lihat secara
secara keseluruhan gitu ya, kan ada zat-zat gizi yang berfungsi dalam proses proliferasi sel-sel di dalam tubuh kita gitu. Nah, salah satu contohnya zinc gitu. Tapi ini baru logika saya saja ya, belum berarti si monosit ini tergantung pada zinc ya. Nanti juga kita bakalan lihat mungkin di bagian sistem imun akan lebih detail. Nah, jadi dalam proses pematangan itu sel-sel di dalam tubuh itu butuh zat-zat gizi juga ya, termasuk untuk dapat bisa jadi matang gitu. Nah, termasuk tadi saya katakan zinc, lalu kemudian ada juga vitamin B12 ya kalau nggak salah ya. Itu supaya proses perubahan dari monosit ini bisa menjadi makrofag gitu ya. Halo, kedengaran suara saya? Dengar, Pak. Oke, Dengar, Pak. udah nih, aduh, terlempar lagi. Nah, jadi misalnya seperti yang sel darah merah tadi ya, bisa bisa aja dia kayak istilahnya nggak matang dengan sempurna gitu, karena proses proliferasinya tidak berjalan dengan lancar. Kalau di sel darah merah tadi kan karena kekurangan vitamin B12 dan juga asam folat gitu yang dapat, dia tuh tidak, bahkan nggak nyampe di sini gitu. Kalau kita mau lihat proses yang detail tuh dia belum sampai ke reticulocyte-nya yang sempurna seperti ini, itu masih tetap besar gitu. Jadi bisa aja ya, tapi untuk spesifiknya itu saya belum tahu apa, nantilah dicari. Gitu ya. Siapa tadi yang bertanya? Cindy ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ini Bintang udah bisa belum suaranya? Kasihan dia anak pertama tuh ya. Tes, Pak. Tes. Udah bisa belum Bintang suaranya? Ah, sudah. Tes, tes, tes. Sudah. Gimana tadi Sudah, Bintang Pak. mau nanya apa? Perkenalkan, nama saya Bintang Jafel Lajar dari kelas 1A. Ingin nanya, Pak. Yang pertama, tentang donor darah. Nah, kalau misalnya kita donor darah, misalnya beda golongan darah gitu, dampaknya apa? Misalnya dari B ke A gitu, Pak. Dampaknya. Yang kedua, jika kita kurang sel darah putih, selain dampak infeksi, itu kira-kira apa ya, Pak? Dan bagaimana cara menambahkan sel darah putih? Sudah segitu aja, Pak. Oke. Terima kasih pertanyaannya Bintang. Nah, kaitannya dengan donor darah itu kan nanti ya akan masuk di dalam topik apa? Golongan darah ya. Nah, rencananya baru akan saya sampaikan topik itu di minggu depan sekalian dengan yang apa? Sistem limfoid tadi. Tapi kalau mau dilihat, jadi di tubuh kita itu kan dia selalu mempertahankan homeostasis gitu ya. Homeostasis. Jadi ketika ada sesuatu yang homeostasis itu bisa diartikan sebagai keseimbangan. Baik itu keseimbangan secara substance maupun keseimbangan tanpa ada gangguan gitu. Ketika kita melakukan donor darah yang tidak sama tipenya ya, itu kan berarti dia menganggap itu sebuah ancaman gitu. Ya berarti konsekuensinya sistem imun kita akan bereaksi gitu ya. Jadi dia akan menyerang. Nah, reaksinya nanti akan secara sistemik berpengaruh terhadap tubuh kita. Nah, apalagi kalau di donor juga berarti dalam jumlah yang banyak gitu ya. Nah, itu bisa bahaya itu masuk ke dalam tubuh kita. Secara detailnya nanti saya akan tunjukkan ya. Belum bisa saya jelaskan juga kalau secara detailnya, tapi kurang lebih seperti itu karena dia dianggap benda asing oleh tubuh kita gitu ya. Jadi di limfoid ini di antara sel T atau sel B ya, saya lupa yang mana. Ada yang bisa mengidentifikasi juga untuk membantu supaya oh ini musuh nih, oh ini kawan. Nah itu.
Bisa jadi juga bisa seperti itu mekanismenya, karena dia mengenali itu, mengidentifikasinya sebagai benda asing gitu, atau sesuatu yang berusaha menginvasi itu ya. Kemudian kalau yang sel darah putih ya, nah sel darah putih itu kalau dia rendah, dampak yang paling terlihat itu yang tadi ya, saya kasih contoh orang HIV. Jadi ya, karena dia pertahanan tubuh kita, kalau dia kurang ya berarti pertahanan tubuh kita rendah, itu jadinya mudah sakit. Kalau ditanya dampak lain, mungkin dampak lain itu lebih ke gejala-gejala yang akhirnya muncul akibat mudah sakit itu. Kayak misalnya kalau kalian nanti belajar ke HIV, sampai ke penyakit ada yang HIV itu, salah satu cirinya itu sariawan lama sembuh gitu ya. Jadi gejala-gejala yang timbul akibat infeksi yang muncul itu yang lebih terlihat sih. Utamanya memang mudah terinfeksi. Kalau gejala yang timbul kan tergantung dari jenis infeksinya itu apa, kenanya di mana, yang dapat menimbulkan hal itu ya. Setahu saya sih itu ya, karena fungsi utamanya dia lebih ke pertahanan tubuh, jadi larinya ke infeksi itu. Jadi kalau misalnya tanya tanda yang lain, berarti itu lebih kaitannya ke gejala akibat infeksi yang muncul. Seperti itu, Bintang. Sama tadi Pak, Gimana? satu lagi belum kejawab yang cara menambah sel darah putih. Oh, oke, sorry. Cara menambah sel darah putih ya. Nah, cara menambah ya berarti dari ini ya. Mana ya, saya coba tunjukkan tadi. Kayaknya nggak ada di sini. Nah, cara menambahnya ya, ini kan dia protein gitu ya. Makanya dari konsumsi kita, kalau misalnya kita konsumsinya kurang, ya berarti sistem imunnya juga nggak bisa diproduksi dengan baik juga ya. Seperti itu. Kalau tadi kan mungkin ini ya, saya lebih banyak fokus ke red blood cell ya. Karena kalau pembahasan white blood cell ini, dia biasanya gabung dengan sistem imun. Kalau di sini kan tadi dari erythropoietin, kemudian dari vitamin B12, dan juga asam folat ya. Nah, kalau kaitannya ke sini, jadi karena dia juga termasuk dalam pembentukan sel baru gitu ya, jadi tetap membutuhkan protein. Kemudian tadi yang saya pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang saya bilang, mungkin juga membutuhkan zinc ya dalam proses sintesis sel baru itu. Nah, itu juga berfungsi di situ. Jadi kalau misalnya kalian sering dengar ada yang bilang kalau kita lagi sakit, makannya dibanyakin. Nah, salah satu bentuk dari makannya harus dibanyakin itu ya untuk sintesis sistem imun, dan juga untuk bahan bakar gitu ya, karena kita terjadi peningkatan kebutuhan. Jadi tetap asupan zat gizi ya ditingkatkan, terutama protein dan juga energi, supaya bisa meningkatkan produksi sel darah putih. Itu Bintang, ada lagi nggak yang terlewat? Cukup Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih ya pertanyaan-pertanyaannya. Saya lanjut. Nah, tadi kan sudah ya, sel darah merah, kemudian sel darah putih, dan juga keping darah. Mungkin kalian merasa penjelasan terkait sel darah putih agak kurang ya, karena memang dia nanti bakal lebih detail kalau membahas tentang sistem imun ya. Karena langsung nyambung di situ biar enak. Kalau di bagian darah, karena si sel darah merah itu 45% sendiri. Halo? Maaf, Kenapa? sudah 9.40 Pak. Iya, ini tinggal 2 slide terakhir kayaknya ya. Baik, terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih Rifani. Ya. Kalian ada jam apa setelah ini emang? Gizi kuliner mungkin Pak. Gizi kuliner ya, oke. Ya, nah, sorry sampai di mana tadi ya. Karena 45% itu sel darah merah, makanya penjelasan saya tadi lebih spesifik banyak kan di sel darah merah gitu ya. Nanti kita akan lebih mendalami di sel darah putih lagi. Yang berikut adalah keping darah ya.
Jadi kalau kalian lihat gambar di sebelah kanan ini ya, platelet, inilah keping-keping darahnya. Jadi ketika terjadi luka ya, keping-keping darah inilah yang nanti akan berubah bentuk ya dan membentuk plak ya. Ini tadi yang ditanyain siapa tadi ya. Jadi kalau misalnya lukanya terus langsung kecabut, terbuka, jadi dia langsung akan membentuk plak untuk menutup lubang itu ya, biar tidak bocor. Jadi maksud dengan beku itu ya kayak gitu ya, bukan aliran di sini yang membeku ya. Jadi jangan kalian bayangkan aliran darahnya yang membeku, tapi bocorannya itu yang membeku gitu. Nah, angka normalnya itu sekitar 150.000 sampai 400.000. Ini biasanya kalau orang mengalami demam berdarah ya, itu kan bisa sampai jauh di bawah ini ya, bisa cuman 80.000 gitu, 50.000. Itu kan berbahaya, beresiko terjadi pendarahan. Jadi bisa dibayangkan kalau faktor-faktor pembekuan, faktor-faktor yang dibutuhkan untuk pembentukan plak ini tidak ada, nah bisa bocor gitu ya. Kalau berdarah nanti terjadi pendarahan. Nih penjelasannya, dengan bantuan hormon thrombopoietin, stem cells-nya tadi akan berkembang menjadi megakaryocyte cloniforming ya. Jadi di megakaryocyte cloniforming ini akan berkembang menjadi megakaryoblast, lalu bertransformasi menjadi megakaryocytes yang akan terpecah menjadi keping darah ya. Setiap megakaryocyte akan terpecah menjadi 2.000 sampai 3.000 keping darah ini ya. Nih, jadi dari stem cell, kemudian myeloid, lalu jadi megakaryoblast, megakaryocyte. Nah, megakaryocyte ini akan terpecah menjadi keping-keping darah ya, platelets. Siklus hidup platelet sekitar 5 sampai 9 hari ya. Sangat singkat ya, beda dengan sel darah merah tadi. Oke, mungkin itu saja untuk komponen darah dan juga plasma darah. Kalau kalian mencermati tadi di awal tadi, masih ada yang belum saya sampaikan ya, karena belum saya selesaikan materinya. Jadi untuk penggolongan darah yang seperti yang ditanyakan oleh siapa tadi, Bintang ya. Jadi nanti kita akan bahas di hari Senin ya, berarti ya, pertemuan berikut. Ya Pak, betul. Oke, hari Senin. Dan silakan akan saya kirimkan ya PowerPoint-nya dan dipelajari untuk nanti kuis. Oke, saya juga akan buat Google Classroom ya. Kalian semua sudah punya Gmail yang dari Poltekkes Bandung? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Kalian Pak. semua punya ya, karena supaya bisa join di Google Classroom dari akun yang Poltekkes Bandung gitu ya. Oke, waktu kita sudah selesai.